Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca-marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Tumbal Janin. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Tapi kenapa harus malam-malam begini memperbaiki pipa itu? Tanya Rina. Karena besok aku ingin mengajak permaisuriku ini untuk jalan-jalan ke pasar, lalu mampir ke rumah mertuaku tercinta. Jawab Irham seraya memeluk istrinya. Ia juga mengecup kening Rina dengan lembut. Rina tersenyum, balas memeluk suaminya. Keesokan harinya, Irham membelikan apapun yang diinginkan istrinya. Ia juga membelikan beberapa macam-macam oleh-oleh untuk kedua orang tua Rina dan adiknya. Kedatangan keduanya disambut hangat oleh ibu Rina. Mana motor kalian, Rin? Kok gak dibawa ke sini? Tanya ibunya. Rina tersenyum lebar. Menantu mama sekarang sudah punya mobil, mah. Karena tidak bisa masuk ke sini, jadi diparkirkan di depan jalan sana. Oh, alhamdulillah. Mama ikut senang mendengarnya, ucap ibunya tersenyum. Oh ya, mah. Bagaimana kalau nanti kita liburan sekeluarga? Kita keluar kota, ujar Irham. Wah, bagaimana ya, Ham? Mama mau sekali. Tapi peliharaan-peliharaan mama dan abah di sini, siapa yang akan ngasih makan kalau kami tidak ada? Kalau kalian mau liburan, pergilah. Atau kau bisa ajak si Rizky, kata ibunya. Bisa diatur itu, mah. Nanti kalau kami jadi pergi, pasti kami akan mampir ke sini menjemput Rizky, ujar Irham tersenyum. Tiba-tiba Rina merasa perutnya sangat mual. Beberapa kali ia keluar untuk muntah, namun tak ada apapun yang ia muntahkan. Sepertinya kamu hamil, Rin, tegur ibunya. Hah? Hamil? Ucap Irham dengan wajah tak percaya sekaligus senang. Rina tertegun. Apakah benar kalau ia hamil lagi? Aku bahkan lupa kalau sudah terlambat haid, gumam Rina. Irham tersenyum senang. Ia mengelus-ngelus perut Rina dengan lembut. Tapi aku tidak muntah saat mencium bau bawang, mah. Saat hamil yang pertama kemarin kan aku tidak suka mencium bau bawang. Apa iya aku hamil? Ujar Rina nampak ragu. Ngidam itu beda-beda, Rin. Mama juga dulu waktu hamil kamu nih, tidak suka makan mie instan. Bahkan mencium baunya saja mama sudah muntah. Tapi hamil adikmu, mama jadi doyan makan mie instan setiap hari. Oh ya, kalian berdua sudah makan? Ini beli daging kok banyak sekali, Ham. Kebetulan kami belum makan, mah. Rencananya memang mau makan di sini. Itu pun kalau dibolehkan, jawab Irham setengah bergurau. Ah, kamu ini, Ham. Oh ya, bisa mama minta tolong? Bisa, mah. Apa itu? Tolong belikan kelapa dan gula merah di warung ya. Baik, kalau begitu aku jalan dulu ya. Oh ya, mah. Berapa biji kelapa dan gulanya? Sebiji saja cukup, Ham. Kalau gula merahnya sebelah saja. Sepeninggal Irham, Rina mulai menceritakan tentang hal-hal aneh yang ia alami di rumah suaminya. Mungkin itu penunggu di rumah kalian, Rin. Dan memang wanita yang sedang hamil itu sangat rentan dengan gangguan-gangguan makhluk gaib. Apalagi saat itu kamu masih hamil anak pertama. Rina menghela nafas. Sejujurnya aku mulai takut tinggal di rumah itu, mah.
Apalagi ada ucapannya terhenti. Ada apa, Rin? Ada salah satu kamar yang Irham tak mengizinkan aku masuk ke sana. Katanya di sana ada beberapa barang peninggalan ibunya yang tidak boleh disentuh karena dia takut barangnya akan rusak. Kalau barang-barang itu adalah benda-benda berisi, kemungkinan isinya itu yang mengganggu Murin. Tapi entahlah. Yang penting kamu harus bersyarat. Nanti mama carikan jaringau merah untuk penangkal-penangkal makhluk gaib pengganggu wanita hamil. Assalamualaikum, ucap Rizky yang baru pulang sekolah. Waalaikumsalam. Gimana sekolahnya, Ki? Kak Rina, bawa makanan gak kakak? Ujar Rizky seraya berlari masuk ke dalam rumah. Rina tersenyum melihat kelakuan adiknya tersebut. Besok aku libur, Kak. Sudah lama aku ingin bermalam di rumah kakak, tapi gak ada waktunya, kata Rizky. Boleh gak, Kak? Aku ikut ke rumah Kak Rina sampai hari liburanku selesai. Soalnya di sini kayak anak tiri, Kak. Disuruh-suruh mulu sama mama. Shh, ngomong apa sih kamu, Riz? Tegur ibunya. Ya Kak, boleh ya. Rengek Rizky yang membuat Rina akhirnya mau tak mau harus mengangguk. Yeay. Tapi janji jangan nakal ya, Riz. Rizky mengangguk cepat setelahnya berlalu masuk ke dalam kamarnya untuk mengemasi baju-baju yang akan ia bawa. Sehabis isya, mereka baru sampai ke rumah. Rizky nampak senang saat masuk ke dalam rumah kakek iparnya tersebut. Kamu tidur sendiri gak apa-apa kan, Riz? Tanya Irham. Iya, Kak. Di rumah juga aku tidur sendiri, jawabnya singkat. Irham menyuruh Rizky untuk tidur di dalam kamar yang berada di samping kamar yang terkunci itu. Saat berada di dalam kamar itu, Rizky langsung melompat-lompat di atas kasur yang ia sebut dengan kasur orang kaya atau spring bed tersebut. Setelah merasa lelah, Rizky mulai berbaring dengan senyuman lebar. Perlahan-lahan matanya mulai mengantuk, hingga akhirnya ia pun tertidur. Saat tengah malam, Rizky mendengar suara-suara yang cukup membuatnya terganggu dari kamar sebelah. Berpikir adalah itu kakaknya. Rizky pun menutup kedua telinganya menggunakan bantal, lalu kemudian melanjutkan kembali tidurnya. Kret, kres, kres. Suara cakaran dari dinding penghalang antara kamarnya dengan kamar sebelah membuat Rizky agak sedikit kesal. Lalu Rizky bangun dan balas memukul-mukul dinding tersebut. Beberapa saat kemudian hening. Keesokan harinya, saat mereka sedang sarapan bersama Rizky mengeluhkan apa yang terjadi tadi malam. Dan ia masih menganggap tadi malam itu adalah ulah dari kakaknya. Kak, malam-malam jangan usil ya. Hah? Usil? Siapa yang usil? Tanya Rina. Itu yang cakar-cakar dinding kamar sebelah ulah kakak kan? Mau nakut-nakutin aku kan? Ish, siapa juga yang mau cakar dinding? Apalagi di malam hari. Nih lihat, kukuku pendek dan bersih. Jadi mana mungkin aku yang mencakar-cakar dinding? Rizky tertawa sinis. Aku gak percaya, ujarnya kemudian. Sudah-sudah ah, kenapa kalian berdua ribut sih? Bisa aja kan itu suara tikus. Oh ya, sayang, malam ini aku gak pulang ya. Soalnya ada kerjaan di luar kota, ujar Irham sembari menyentuh pipi Rina. Iya, kamu hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut. Siap ratuku. Hamba akan mematuhi semua titah ratu, kata Irham sembari mencium tangan Rina yang seketika membuat Rizky mencibirkan bibirnya. Siang hari berlalu begitu cepat. Malam pun tiba. Riz, tidur sama kakak yuk, ajak Rina. Ih, kan kakak udah gede, sudah punya suami. Masa tidur masih minta ditemani? Malu gak tuh sama umur? Celoteh Rizky. Rina merengut mendengar perkataan adiknya.
Sambil geleng-geleng kepala, ia pun berlalu meninggalkan sang adik yang masih menonton TV. Di dalam kamar, Rina tak bisa tidur. Entah kenapa sore tadi perasaan sangat tidak nyaman. Halaman demi halaman novel ia buka dan mulai memfokuskan pikirannya pada setiap tulisan di buku tersebut. Malam semakin larut. Suasana pun juga semakin hening. Brak! Suara benda jatuh di luar jendela mengagetkan Rina. Ia terdiam sejenak sembari menatap jendela yang terkunci. Suasana sangat sepi sehingga suara itu tadi sangat jelas untuk ia dengar. Rina mencoba menarik nafas perlahan, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke buku novel yang ia pegang. Akan tetapi saat ia melihat tangannya, nampak sebuah gumpalan darah seperti janin yang sudah mulai berbentuk berada di tangannya. "Ah!" teriak Rina histeris. Segera ia melemparkan janin yang berada di tangannya ke lantai, kemudian menutup kedua matanya dengan bantal. Jangan ganggu aku. Aku tidak mengganggu kalian." Isak Rina gemetar ketakutan. Kakak kenapa?" tanya suara dari balik pintu kamar. Tok tok tok. Mendengar suara adiknya, Rina melepaskan bantal dari wajahnya. Ia berlari ke arah pintu kamar dan langsung membuka kuncinya. "Kenapa, Kak?" Tadi tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit sakit kepala," jawab Rina sekenanya. Ia enggan untuk memberitahukan pada sang adik. Rina menghela nafas. Ia menjadi sedikit tenang saat itu. Namun dari arah dapur muncul sosok Rizky yang sedang membawa segelas teh panas dan sepiring nasi yang membuat Rina terperanjat. Rizky, kau? Sejak kapan kau berada di dapur?" "Aku tadi ke WC, Kak. Sakit perut gara-gara kebanyakan makan kue. Tapi setelah balik dari WC aku merasa lapar lagi. Makanya aku bikin teh untuk kuah nasiku," jawab Rizky seraya berjalan. Rina kebingungan. Beberapa kali ia mengusap-ngusap wajahnya berharap kalau semua itu hanyalah hayalannya saja. "Karina, kenapa gak tidur?" tanya Rizky. "Riz, kakak mau jujur. Tadi kamu kan yang mengetuk pintu kamar kakak?" Rizky menatap Rina sambil menggeleng. "Kan sudah gue bilang tadi, aku ke WC. Lagian mana mungkin aku berani mengetuk-ketuk pintu kamar Kak Rina," jawab Rizky dengan polos. Rina mulai merasa pusing. Detak jantungnya kembali tak beraturan. "Memangnya kenapa, Kak? Coba ceritakan sama aku," kata Rizky. Rina ragu untuk menceritakan semuanya. "Kamu janji gak akan ketawa kalau kakak cerita?" "Iya, aku janji." Rina duduk dan mulai bercerita. Malam itu Rizky menjadi pendengar yang sangat baik bagi Rina. Ia mengelus-ngelus pundak Rina. "Aku akan cari tahu semuanya, Kak. Aku janji. Aku rasa pasti ada yang gak beres di sini. Mungkin dari kamar itu. Soalnya saat aku ke WC tadi, aku juga merasa ada yang aneh. Pokoknya hawa rumah Kak Iram ini sangat berbeda dengan rumah kita, Kak," kata Rizky. Selesai berkata seperti itu, tiba-tiba Rizky berbatuk beberapa kali. Semua makanan yang sudah ia makan keluar semuanya. Tubuh anak itu seketika terkulai lemas setelahnya. Rizky! Ujar Rina memanggil nama adiknya sembari mengangkat kepalanya. Rina sangat takut dan panik. Tubuh Rizky juga semakin menjadi sangat dingin. "Ya Tuhan, kau kenapa Rizky?" isak Rina sambil mengusap-ngusap tubuh adiknya agar tetap hangat. Hampir 20 menit Rina duduk diam sambil memangku adiknya yang masih terkulai lemas tersebut. Namun sang adik tak kunjung sadarkan diri. Perlahan-lahan dalam kebingungannya, Rina teringat kejadian sewaktu SMP dulu. Ada salah satu murid yang pingsan saat upacara.
Pelan-pelan ia letakkan kepala adiknya di kursi. Lalu kemudian ia berlari ke arah kamarnya untuk mengambil minyak kayu putih dan juga selimut. Dengan tangan gemetar, Rina mengoleskan minyak kayu putih itu ke hidung sang adik, lalu mulai menyelimutinya. Beberapa saat kemudian, Rizky mulai siuman. Wajahnya pucat dan tatapannya juga aneh. "Pergi!" teriak Rizky dengan wajah ketakutan melihat ke arah Rina. "Rizky, kau kenapa? Ini aku Rina, kakakmu. Dia di belakang Kak Rina." "Apa? Siapa?" "Rizky. Rizky sadar Ki, sadar. Cuma kita berdua yang ada di rumah ini Ki. Aku mau pulang. Pulang!" Isak Rizky ketakutan. Suaranya bergetar yang menandakan kalau saat itu Rizky sedang tak bergurau. Rina menelan ludahnya yang terasa keluh. Ia juga merasakan rasa takut itu. Namun sebisa mungkin ia mencoba untuk tenang agar Rizky juga bisa tenang. Semalaman Rina dan Rizky tak tidur sekejap pun. Mereka saling berpelukan, duduk diam tak berbicara sepatah kata pun. Hingga menjelang pagi, barulah Rizky bisa tertidur dan Rina membersihkan semua bekas muntah adiknya tadi malam. Pukul 9 pagi, setelah mengerjakan semua pekerjaan rumah, Rina berbaring sebentar di kamarnya. Namun baru saja ia memejamkan matanya, tiba-tiba Rina terasa ada sebuah tangan yang mencengkeram erat perutnya, membuat Rina seketika membuka mata. Namun matanya tak melihat siapapun di sana, tapi perutnya masih terasa dicengkeram. Rina menekan sedikit perutnya yang sakit. Dan entah apa itu, Rina merasakan perutnya membentuk benjolan keras sebesar kepalan tangan orang dewasa. Rasanya jika ditekan sangat sakit. Aduh ya Tuhan. Aduh, sakit sekali. "Rizky!" teriaknya tertahan memanggil sang adik. Pintu kamarnya tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Sangat jelas Rina melihat sesosok perempuan yang sama dengan yang dulu pernah ia lihat di antara bangun dan tidurnya. Sosok itu menyeringai menatap Rina. Perlahan-lahan ia mendekat dan mendekat. Mulut Rina seraya terkunci melihat sosok tersebut. Ia tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya tiba-tiba juga menjadi kaku. Setetes air mata menetes dari sudut mata Rina ketika tangan berkuku panjang sosok itu sudah menggerayangi perutnya. Rasanya sangat sakit. Namun entah kenapa mulutnya tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Sosok perempuan itu memijit-mijit perutku. Semakin lama perutku semakin sakit dan bertambah sakit. Aku juga bisa merasakan kuku-kuku panjang itu mengorek-ngorek kemaluanku. Rasanya sangat-sangat sakit. Luar biasa sakit. Rasa sakit yang tak akan pernah bisa aku lupakan sampai akhir hayatku nanti. Cerita Rina di kala siang hari itu. Di saat hujan memandang hujan, bulu-buluan di sekujur tubuh Om Ras terasa merinding begitu mendengar ceritanya. Air matanya deras mengalir, menahan sakit dan rasa takutnya. "Kak Rina, Kak Rina!" Panggil suara Rizky lama-lama terdengar sebelum Rina benar-benar pingsan tak sadarkan diri. 5 hari lebih ia terbaring di rumah sakit dengan keadaan yang benar-benar memburuk. Miss V-nya robek menembus anus, membuat para dokter yang menanganinya kebingungan. Karena jika hanya keguguran biasa, lukanya tak akan separah itu. Tapi juga tak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan lain-lain. Rina sudah siuman, namun masih syok dengan kejadian yang menimpanya. Sudah 2 kali berturut-turut ia keguguran, dengan cara yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Apakah ini semua wajar? Tidak, ini tidak wajar, batin Rina. Air matanya kembali merembes. Irham masih setia duduk di dekat istrinya, mengelus lembut pipi sang istri. "Aku tidak mau pulang ke rumah itu lagi.
Rumah itu ada hantunya. Aku takut, ucap Rina. Sayang, tidak ada hantu. Kamu hanya capek, dan itu yang membuatmu berhalusinasi. Tapi aku tidak akan memaksamu untuk pulang ke rumah itu lagi, sayang. Kita bisa tinggal sementara di rumah orang tuamu sampai rumah itu laku terjual dan bisa membeli rumah baru lagi, kata Irham. Rina merasa sedikit tenang mendengar perkataan suaminya. 2 minggu telah berlalu. Tubuh Rina terlihat semakin kurus dan pucat. Ia sering terlihat duduk melamun di atas teras rumahnya. Bahkan kini tak pernah lagi melakukan hal-hal yang ia sukai, seperti membaca novel ataupun berkelahi dengan adiknya. Kak Rina punya waktu nggak? Kak Ardi mau bicara sesuatu sama kakak, kata Rizky yang saat itu baru saja pulang sekolah. Rina mengangguk pelan, namun dengan ekspresi wajah yang masih datar. Rizky lalu menaruh tasnya di dekat Rina, dan setelah itu ia berlari pergi. Kira-kira sekitar 10 menitan, Rizky kembali lagi, namun kali ini bersama dengan Ardi. Tatapan Ardi begitu sendu. Assalamualaikum Rina, ucapnya. Rina hanya menoleh sesaat, lalu kembali menatap ke arah ayam-ayam yang sedang makan. Ia duduk di potongan kayu yang tak jauh dari Rina. Rin, apa kau sudah tahu kalau laki-laki yang jadi suamimu itu sebenarnya sudah punya istri? Tanya Ardi pelan. Takut akan membuat Rina marah. Iya, aku sudah tahu. Dia duda. Istrinya sudah meninggal, jawab Rina. Dia sudah punya 4 istri sebelumnya, dan 3 diantaranya sudah meninggal. Ada yang sakit setelah keguguran, lalu 2 lainnya meninggal saat sedang hamil. Sementara istri pertamanya masih ada sampai sekarang. Dan ini foto suamimu bersama istri tuanya, ku ambil dari 3 hari yang lalu, kata Ardi seraya memperlihatkan foto di HP-nya. Rina meraih HP Ardi. Matanya nampak berkaca-kaca setelah melihat suaminya yang sepenuhnya ia percayai ternyata sudah punya istri. Maaf Rin, aku tidak bermaksud membuatmu menangis ataupun bersedih. Tapi aku harus memberitahukan semua yang aku tahu padamu, agar kau tahu siapa laki-laki yang menjadi suamimu itu, ucap Ardi sembari mengambil kembali HP-nya, lalu beranjak berdiri. Dengan langkah gontai, ia tinggalkan Rina yang masih menangis itu di sana. Rizky terdiam. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan saat itu. Malam harinya, saat Irham pulang, Rina mencecarnya dengan banyak pertanyaan, juga bentakan dan tangisan. Aku tidak menyangka kau akan tega padaku, teriak Rina. Oh, aku tahu kenapa kau selalu ingin anak. Kau pasti ingin membawa anakku pada istrimu itu kan? Dan setelahnya kau meninggalkan aku. Rina, kau dapat berita seperti itu dari mana? Hah? Mendengar berita itu jangan asal telan. Sebagai orang tuamu, aku malu dengan kelakuanmu itu. Tak pernah aku mengajarkanmu untuk berani membentak suami, bentak ayahnya Rina. Sudah bah, biarkan saja. Mungkin pikiran Rina sekarang sedang kacau. Aku tidak apa-apa, kata Irham pelan. Rina menangis sejadi-jadinya. Pelan-pelan Rizky meraih tangan kakaknya itu untuk mengajaknya masuk ke dalam kamar. Sabar ya kak, ucapnya. Pagi itu, saat Rina sudah bangun dari tidurnya, ia tak melihat adanya Irham di rumah itu. Suamimu tadi malam pamit pergi. Katanya ada urusan pekerjaan, ujar ibunya melihat Rina ke dapur. Dia pembohong mah. Dia masih punya istri saat menikah denganku. Kata siapa Rin? Dan apa kamu yakin kalau ada yang kamu katakan itu benar? Ada buktinya enggak? Kata Ardi.
Dia juga memperlihatkan foto Irham dengan istrinya sedang mesra-mesraan, jawab Rina. Ardi? Dari mana dia tahu tentang semua itu? Aku tidak memaksa mama untuk percaya. Yang pasti aku mulai ragu dengan ketulusan Irham padaku. Apalagi kata Ardi, ketiga istrinya sebelum aku semuanya meninggal saat hamil ataupun setelah keguguran. Dan hal yang sama terjadi juga padaku. Aku mulai berpikir, kalau selama ini Irham hanya ingin anak dariku untuk ia bawa pada istrinya. Astaga, jauh sekali pikiranmu itu, Rin. Kalau Irham memang hanya ingin anak darimu, mana mungkin dia merawat dan menjagamu setelah kau 2 kali keguguran. Sudah, Rin, jangan mudah termakan omongan orang. 2 minggu setelah kejadian itu, hubungan Rina dan Irham mulai sedikit membaik. Namun kini Rina memutuskan untuk tidak ingin hamil dulu. Seperti biasa, sebelum tidur, Rina tak lupa meminum pil KB-nya dan tak sengaja dilihat oleh Irham. Kamu minum obat KB ini untuk apa, Rin? Tegur Irham seraya merampas obat KB di tangan Rina. Aku baru saja keguguran, baru saja. Aku tidak ingin kejadian yang sama terjadi lagi. Maka dari itu, aku tidak mau hamil terlebih dahulu. Astaga, sudah 2 bulan berlalu setelah kau keguguran, Rin. Aku tidak ingin selamanya hidup kita hanya berdua. Aku ingin anak, bentak Irham. Itu adalah pertama kalinya Irham membentaknya. Tapi aku takut. Kuharap kau tak lupa dengan kata-kata dokter waktu itu. Persetan dengan mereka. Yang pasti mulai saat ini aku tidak ingin lagi kau meminum obat-obatan penunda kehamilan seperti ini, bentak Irham. Wajahnya memerah karena amarah. Rina terdiam dan menunduk. Ia bingung, ragu dan takut. Rin, panggil Ardi saat Rina tengah membeli telur bebek di warung. Iya. Bisakah kau ikut bersamaku sekarang? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu. Entah karena apa, akhirnya Rina setuju untuk ikut bersama Ardi. Pelan-pelan ya, Di. Jahitanku kadang-kadang masih sakit, ujar Rina saat sudah berada di atas motor milik Ardi. Pemuda itu membawa Rina dengan sangat hati-hati. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah milik Irham. Di depan rumah itu, mobil milik suaminya terparkir. Loh, kenapa dia ada di sini? Bukannya rumah ini sudah dijual? Gumam Rina dengan dada berdegup kencang. Ardi menarik lengan Rina ke arah pintu rumah. Ardi menggedor-gedor pintu tersebut dengan penuh emosi. Saat pintu terbuka, terlihat seorang wanita cantik berusia 30 tahunan berdiri di pintu. Siapa, sayang? Ujar suara laki-laki dari dalam rumah. Mendengar suara laki-laki itu, dada Rina terlihat turun naik. Wajahnya terlihat tegang menahan tangis dan amarahnya. Rina mendorong tubuh perempuan itu, lalu ia masuk ke dalam, diikuti Ardi yang berjalan di belakangnya. Perempuan tadi berusaha mencegah Rina untuk masuk lebih jauh ke dalam rumah, namun Ardi menghalanginya dengan cepat. Rina berteriak histeris, meluapkan semua amarahnya pada Irham yang sedang duduk di atas kursi. Bangsat, bajingan, sialan kau Irham, teriak Rina. Namun Irham terlihat santai-santai saja menghadapi Rina. Lalu, kau mau apa, hah? Salah sendiri kau tak mau lagi untuk hamil, ujarnya membuat Rina begitu emosi. Oh, jadi ini orangnya yang sudah memberitahukan padamu tentang aku. Kata Irham tersenyum sini sembari menatap Ardi. Aku minta cerai, teriak Rina seraya menarik tangan Ardi untuk keluar dari rumah itu. Sepanjang jalan, Rina menangis dan menangis. Ia tak menyangka
hubungannya dengan Irham laki-laki yang sangat ia cintai itu akan berakhir seperti ini. Ardi memberhentikan motornya di sebuah warung makan yang sepertinya baru saja buka. "Aku mau pulang, Di," isak Rina. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan keadaan seperti ini, Rin," ucap Ardi sembari mengelus-ngelus kepala Rina, berusaha membuat Rina kembali tenang. "Aku bodoh, telah percaya dengan bajingan sialan itu. Aku bodoh," isak Rina menutupi wajahnya. "Kamu tidak salah, Rin. Semua yang sudah terjadi jangan disesali. Maaf jika aku lancang telah menyelidiki suamimu. Kau tahu, Rin, setelah kau menikah, aku selalu menanyakan kabarmu pada Rizky. Dia juga menceritakan tentang apa yang terjadi padamu. Setelah aku tahu dari Rizky tentang keadaanmu, aku langsung berusaha mencari tahu siapa itu Irham dan di mana dia tinggal. Tentunya penyelidikan itu tidak kulakukan sendiri, melainkan ditemani oleh beberapa teman-temanku. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit semuanya terungkap. Dan sekarang kau percaya kan?" Rina membenamkan wajahnya di dada Ardi. Bahunya berguncang. Tangisnya semakin menjadi. Ardi diam. Memeluk Rina pun ia tidak. Pemuda itu membiarkan Rina menangis meluapkan semua rasa sedihnya. Beberapa orang yang duduk di dekat mereka nampak sesekali melirik. "Rin, minum dulu. Setelah kau tenang, aku akan mengantarmu pulang," ucap Ardi pelan. Segelas teh hangat ia sodorkan untuk Rina. Rina meminumnya pelan. Matanya sembab dan masih sedikit berair. Ardi mendengarkan semua cerita Rina sampai wanita itu kembali tenang. Ardi membawa Rina pulang. Namun ternyata di rumahnya sudah ada Irham dan orang tuanya Rina. Ayah Rina nampak sangat marah melihat Ardi dan Rina. "Dasar berandalan, apa maksudmu membawa anakku? Hah? Apa kau tak tahu kalau Rina sudah bersuami? Dan kau, Rina, kelakuanmu itu membuatku malu," bentak ayah Rina. "Maaf, Mang, tapi..." Plak! Sebuah tamparan mendarat tepat di pipi Ardi. "Tidak usah beralasan. Nyata-nyata kau sudah membawa istri orang. Dasar tak tahu malu." Setelah berkata seperti itu, ayah Rina langsung menarik tangan Rina untuk masuk ke dalam rumah. Irham mendekati Ardi yang akan segera pergi. "Kau boleh memenangkan kepercayaan Rina, tapi perlu kau ingat, aku masih sah suaminya, dan aku mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tuanya. Aku tahu kau menyukai Rina kan? Jangan kau pikir aku akan menceraikannya begitu saja," ujar Irham. Tanpa membalas perkataan Irham, Ardi langsung pergi meninggalkan halaman Rina. Di tengah jalan, Ardi bertemu dengan Ambar. Gadis itu segera memanggil Ardi. "Kenapa, Am? Kau dari rumah Rina?" Ardi mengangguk. "Kau tahu tidak? Aku baru saja mendengar cerita dari orang-orang saat tadi di tempatnya Bu Salam," ujar Aam. "Mana aku tahu. Kau cerita saja belum. Duda yang sekarang menikah sama Rina itu katanya melakukan pesugihan. Makanya anaknya selalu meninggal. Kalau gak meninggal pasti keguguran. Dan setelah aku pikir-pikir, memang iya. Karena sudah 2 kali ini Rina keguguran. Dan yang terakhir itu kan anunya sampai robek." "Hi," ujar Aam sembari menggosok-gosok lengannya. Ardi terdiam. "Ah, belum tentu itu benar. Kau kan tahu sendiri gosip-gosip ibu-ibu," kata Ardi akhirnya. "Ya Allah, yang gak percaya buktikan aja sendiri kebenarannya. Di rumahnya itu pasti ada satu kamar yang gak bisa dibuka dan gak diperbolehkan untuk siapapun masuk ke sana. Kata orang-orang, pesugihan itu tumbalnya janin atau bayi yang masih di kandungan," ujar Aam. Ia memelankan suaranya ketika mengatakan kalimat yang terakhir. Setelah itu, Ardi langsung pulang ke rumahnya. Namun perkataan Aam masih terngiang-ngiang di telinganya. "Halo Din, temani aku ke rumah suaminya Rina. Kita bobol rumahnya."
kata Ardi sedikit berbisik di telepon. Hah? Membobol? Ah, mau maling ya? Enggak mau. Jawab Udin dari seberang telepon. Ardi meyakinkan teman-temannya, hingga akhirnya mereka mau membantunya. Malam itu Ardi pamit pada orang tuanya untuk pergi bersama dengan teman-temannya. Ia melaju di jalanan menuju tempat yang telah ia janjikan. Terlihat di jalanan yang sepi tersebut, 2 buah motor milik teman-temannya ada di sana. Mereka menunggu Ardi. Yakin kau Di mau bobol rumah orang? Kalau ada yang lihat dan kita bakal diteriaki maling atau rampok, urusannya bisa panjang kemana-mana, ujar Udin. Aku yakin, makanya agar tidak ketahuan orang, aku butuh bantuan kalian, jawab Ardi. Ardi mendahului keempat temannya yang berboncengan. Ia melaju di jalanan yang gelap dan sepi. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai di halaman rumah Irham. Rumah itu nampak sedang kosong. Udin mengeluarkan beberapa peralatan untuk merusak kunci rumah dan menyerahkannya pada Ardi. Setelah pintu berhasil terbuka, Ardi, Udin dan 1 teman mereka yang lain juga ikut masuk ke dalam rumah. Sementara 2 yang lainnya berjaga-jaga di jalanan. Coba kau buka dan periksa kamar-kamar yang ada di rumah ini, Din. Aku akan mulai dari ujung sana, ujar Ardi. Udin dan temannya mencoba membuka kamar yang dulu ditempati Rina dan Irham. Sementara Ardi berjalan masuk sedikit lebih jauh, hingga ia tiba di depan pintu kamar yang terkunci sangat rapat. Hidungnya mencium aroma-aroma aneh dari dalam. Kamar itu begitu menarik perhatian Ardi. Sementara itu, Udin duduk di ujung kasur seraya menyalut rokoknya. Namun beberapa kali ia menghidupkan koreknya selalu mati tiba-tiba, seperti ditiup oleh sesuatu. Din, kau dengar itu? Ujar temannya yang sedari tadi melihat-lihat isi kamar tersebut. Akan tetapi, ketika ia melihat Udin, ternyata Udin sudah menyeringai dengan wajah yang sangat datar. Udin, jangan berulah, tidak lucu tahu, tegur temannya. Namun Udin tetap diam. Ia terus menyeringai sambil menatap pintu dengan rokok yang masih terselip di tangannya. Plak! Udin ditampar dengan sangat keras oleh temannya yang mulai ketakutan. Udin berdiri dan langsung mencekik leher temannya itu, hingga wajahnya mulai memerah. Untungnya pemuda tersebut berhasil menendang biji milik Udin. Lalu saat cekikannya terlepas, ia berlari menjauh. Kriat! Pintu terbuka. Di kamar itu ada sebuah tempat tidur usang dengan kasur tipis yang berjamur. Di sampingnya ada sebuah meja kecil yang di atasnya ada sisir dengan rambut belang putih dan hitam yang masih menempel. Lalu di atas meja bundar, setinggi lutut di sudut kamar, ada beberapa toples berisi uang. Saat Ardi memegang satu persatu toples tersebut, tiba-tiba terdengar suara kreot-kreot dari ranjang. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari sana. Tapi Ardi menoleh. Ia tak melihat apapun berada di sana. Udara di dalam sana semakin panas terasa. Ardi mulai bersolawat untuk mengusir rasa takutnya yang tiba-tiba saja muncul. Hawa panas dan dingin terasa saling bertabrakan ketika Ardi mulai melantunkan solawat. Tiba-tiba dari arah luar rumah terdengar beberapa kali suara klakson. Mendengar itu, Ardi langsung bergegas keluar dari kamar tersebut. Namun saat ia akan keluar, matanya tak sengaja melihat sesajen di bawah ranjang. Ardi berjongkok dan sangat kaget melihat sosok kepala yang menyeringai berada di atas nyiru itu. Astagfirullah. Bertepatan dengan itu pintu kamar ditutup oleh seseorang dari luar. Ardi berusaha membuka pintunya, namun pintu sepertinya masih ditahan oleh seseorang. Udin, jangan bercanda Din, ujar Ardi geram dengan kelakuan temannya itu. Lampu mati tiba-tiba. Dari arah belakang terdengar suara seseorang yang sedang bernyanyi. Lagu itu sama sekali tak pernah Ardi dengar sebelumnya. Ardi menutup matanya. Ia berusaha melawan rasa takutnya, sambil terus ia membaca doa-doa yang ia bisa.
Suara itu semakin terdengar mendekat. Saat itu Ardi langsung mengeluarkan HP-nya dengan maksud menelpon teman-temannya yang lain. Namun karena tangannya yang gemetar, HP-nya jatuh ke lantai dan pecah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gumamnya dalam ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara teman-temannya yang menangkap Udin. Lalu pintu pun berhasil terbuka. Ardi keluar dengan wajah yang sudah pucat. Udin, kenapa? Sepertinya kerasukan, Di. Ayo kita bawa dia keluar sebelum ada orang yang benar-benar curiga dengan kita. Mereka menyeret Udin yang masih mengamuk untuk segera keluar. Ardi menutup kembali pintu tersebut. Gimana kita pulang kalau begini? Ardi menghela nafas panjang. Pikirannya benar-benar kalut saat itu. Ia benar-benar tak menyangka akan menempatkan teman-temannya dalam keadaan sekacau itu. Seorang bapak-bapak yang kebetulan lewat di sana langsung berhenti ketika melihat Ardi dan teman-temannya berada di situ. Kenapa? Teman kami seperti orang kerasukan, Pak, jawab salah satu di antara mereka. Waduh, kenapa bisa sampai kerasukan? Ya sudah, ayo kita bawa ke rumah Haji Dullah. Ardi dan teman-temannya saling bertatapan, lalu mengangguk. Mereka pun membawa Udin mengikuti si bapak tadi. Mereka memasuki sebuah gang sempit yang kiri dan kanannya ada 2 rumah orang. Di sebuah rumah bercat putih, bapak itu berhenti. Kemudian ia melepaskan sandalnya, lalu naik ke pelataran rumah dan mulai mengetuk-ngetuk pintu. Assalamualaikum. Beberapa saat kemudian pintu dibukakan oleh seorang gadis cantik berkudung coklat. Waalaikumsalam, jawabnya. Hajinya ada? Ada di dalam, silakan masuk, kata si gadis dengan suara yang sangat halus dan lembut. Mereka membawa Udin yang masih seperti orang kesurupan masuk ke dalam rumah. Panas, panas, teriak Udin. Ketika sudah berhadapan dengan Haji Dullah yang sedang berzikir. Orang panas, panas, ampi, teriak Udin. Secara refleks, Haji Dullah langsung menampar Udin. Dan tiba-tiba Udin langsung tak sadarkan diri. Dia tidak apa-apa, kata Haji Dullah. Lalu untuk sesaat kemudian, gadis cantik nan manis yang tadi membukakan pintu keluar lagi sembari membawa beberapa gelas teh. Silakan diminum, Kak, ujar gadis itu. Memangnya kalian habis ngapain jadi sampai begini temannya? Tanya Haji Dullah. Ardi menatap satu-satu teman-temannya, memberikan kode kepada mereka agar tak ada yang menceritakan. Kami dari rumah yang di sana itu, Pak. Kata teman saya ini, orang yang punya rumah itu melakukan pesugihan dengan tumbal janin. Dan teman dari si Ardi ini adalah istri dari orang yang terduga melakukan pesugihan tersebut, Pak. Makanya kami kesini untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Tidak tahunya ini kesurupan, jawab salah seorang teman Ardi. Pesugihan? Iya, Pak. Ardi menceritakan semua yang ia alami di rumah Iram tadi. Aku bahkan baru tahu kalau ada orang sini yang melakukan pesugihan seperti itu. Siapa dia? Mungkin Irham, Pak. Mereka ini ketemu saya tidak jauh dari rumahnya Irham. Oh, rupanya dia. Kalau memang benar, dia dulu pernah kesini mau melamar anakku, si Nisa. Tapi Nisa tidak mau, karena waktu itu masih sekolah, kata Haji Dullah. Pantas ya, istrinya yang dulu-dulu itu meninggal saat sedang hamil. Gumam si bapak perlahan-lahan Udin siuman. Lalu, apa ada cara supaya teman saya itu bisa lepas dari laki-laki tersebut, Pak? Tanya Ardi. Kalau untuk itu, maaf, aku tidak tahu, jawab Haji Dullah. Tapi tadi bapak mengusir setan yang merasuki teman saya. Aku tidak mengusirnya. Dia berteriak dan membuatku kaget. Lalu tanganku secara tidak kusadari lantas menamparnya. Aku bahkan tidak tahu caranya mengusir setan. Tidak pernah belajar ke arah seperti itu. Haji Dullah menjelaskan.
Ardi mengerjapkan matanya. Aku hanya merupakan salah satu di antara orang-orang yang beruntung bisa menginjakan kaki ke tanah suci. Tapi bukan berarti aku bisa mengusir setan. Kurasa ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Lanjut Haji Dullah. Ardi sekarang mengerti maksud Haji Dullah. Kemudian ia menghela nafas panjang. Matanya melirik ke arah Udin yang sudah jauh lebih baik. Baiklah kalau begitu Pak. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf dari kami sudah mengganggu Bapak malam-malam begini, ucap Ardi. Ya tidak masalah. Sungguh aku sama sekali tidak merasa terganggu. Mampirlah kemari kapan-kapan. Aku akan sangat senang jika kalian kesini lagi, jawab Haji Dullah tersenyum. 2 hari setelah malam itu, Irham begitu sangat marah dengan Ardi. Saat ia bertemu dengan Ardi, ia langsung memukulinya. Wajah Ardi berdarah. Untungnya teman-teman Ardi datang tepat pada waktunya dan berhasil melerai perkelahian mereka berdua. Udin dan Arfan memegangi tubuh Irham seraya berkata, "Balas dia, Di. Balas, hajar." Ardi menggeleng. "Aku tidak mau berkelahi," jawab Ardi seraya menyapu darah yang masih terus keluar dari hidungnya. "Lepaskan saja," lanjut Ardi sebelum pergi dari tempat itu dengan mengendarai motornya. Sementara itu, Rina selalu mendapat kiriman amplop berisi uang dari Ardi guna untuk suntik KB. Karena ia sendiri tak pernah lagi diberikan uang oleh Irham ataupun orang tuanya. Mereka lebih percaya Irham ketimbang anak mereka sendiri. "Kak, ini dari Kak Ardi," bisik Rizky sembari menyerahkan amplop yang ia taruh di dalam celananya. Tak terasa sudah 6 bulan berlalu semenjak kejadian itu. Dan sudah selama itu pula Ardi terus memberi uang untuk Rina. "Kenapa kau tak juga hamil? Kau sudah berhenti minum pil KB itu kan?" tanya Irham di suatu malam. "Apa kau lihat aku masih meminum KB?" ujar Rina balik bertanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Irham langsung keluar kamar. Watak asli lelaki itu benar-benar buruk. Hari itu Rizky pulang dengan wajah yang sendu. Ia mendekati Rina yang sedang menjemur pakaian basah. "Karina, tahu tidak? Minggu depan Kak Ardi menikah," ucap Rizky pelan. Dek. Rina terdiam. Tangannya masih memegang cucian yang akan ia jemur. "Menikah?" gumamnya dengan suara bergetar. Rizky mengangguk meski Rina tak melihatnya. "Kakak tidak diundang?" "Tidak," jawab Rina dengan air mata yang sudah mulai menetes di pipinya. Rina benar-benar tak mengira jika Ardi akan menikah dalam waktu dekat ini. Lalu apa artinya kebaikan Ardi selama ini? Apa dia tidak lagi mencintaiku? Atau apa jangan-jangan dia memang tidak pernah mencintaiku? Beberapa pertanyaan bergelut di benaknya. Rina benar-benar merasa sangat kehilangan orang baik satu-satunya yang percaya dengan setiap perkataan Rina dalam keadaan yang sesulit itu. Kakak sedih karena Kak Ardi akan menikah?" tanya Rizky seraya duduk di sebelah kakaknya. "Aku sudah bersedih jauh sebelum Ardi akan menikah. Sudahlah Riz, jangan membahas masalah itu dulu. Besok aku akan kembali mencari pekerjaan. Aku harus bisa membiayai hidupku sendiri. Kalau bisa aku akan pindah dari rumah ini," ujar Rina membuat Rizky sedih. "Jangan pindah Kak," ucapnya setengah menahan tangis. "Aku sudah merasa tidak ada harganya di rumah ini, Riz. Kau tahu sendiri, Abah dan Mama seperti apa memperlakukan aku, kan? Aku pun gak menyangka mereka akan memperlakukan Karina seperti itu. Ini semua salah Kak Irham. Dia yang sudah menghasut Abah dan Mama. Aku akan mencoba mengatakan semuanya dengan mereka nanti, Kak. Tapi aku mohon, Kakak jangan pergi." Rina menghela nafas panjang. Ia tatap wajah polos adiknya, lalu meraih anak laki-laki tersebut ke dalam pelukannya. "Makasih ya Riz, kamu sudah percaya sama kakak,"
ucap Rina seraya mencium kepala adiknya. Deru sepeda motor terdengar singgah di halaman. Lalu terlihat Irham berjalan memasuki rumah. "Mana orang tuamu?" tanya Irham dengan ketus. "Belum pulang," jawab Rina. Irham duduk menunggu sambil memainkan HP-nya. Tidak lama kemudian ia menelpon seseorang yang dipanggil sayang. Rina yang mendengar itu hanya bisa menghela nafas sesak rasanya. Mendengar suami sendiri menelpon wanita lain dengan panggilan sayang di depan mata. Saat kedua orang tua Rina datang, mereka menyapa Irham dengan hangat. Namun tanpa basa-basi Irham langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke situ. "Maaf sebelumnya, Pak, Bu. Saya datang kemari ingin menyampaikan kalau saya sudah mentalak 3 Rina, anak kalian, mulai dari malam ini juga," ujar Irham. Ayah Rina nampak syok mendengar keinginan Irham. "Baik, kalau memang itu yang kau inginkan," jawab ayah Rina dengan nada yang menahan emosi. Rina lega, namun juga sedih. "Aku akan secepatnya mengurus semuanya," ujar Irham seraya memberikan sebuah surat tanah berukuran 10 kali 20 meter pada Rina. Lalu ia pergi meninggalkan halaman rumah tersebut. Rina menatap kepergian Irham. Separuh hatinya terasa sangat hancur. Apakah ini nyata? Oh Tuhan, kenapa perasaanku seperti ini? Batin Rina menjerit. Hari-hari telah berlalu. Rina semakin terpuruk dengan keadaan. Jalan hidupnya yang semula indah kini hancur berantakan. "Rina, ikut ke acara nikahnya Ardi yuk," kata Aam yang hari itu menemui Rina di rumahnya. "Aku malas Am," jawab Rina singkat. "Kenapa Rin?" "Gak kenapa-napa. Aku hanya malas kemana-mana. Apalagi besok aku akan pergi untuk mulai menata kembali masa depanku." "Menata? Maksudmu apa?" "Aku akan kerja. Mungkin lebih tepatnya membangun usaha dari hasil tanah yang kujual." Aam tersenyum. "Semoga berhasil ya Rin. Usahamu lancar dan kamu bisa bahagia lagi kayak dulu." Rina tersenyum sambil mengangguk. 2 bulan telah berlalu. Kini Rina tinggal di sebuah ruko di perkotaan. Ia membuat toko kue dan makanan, menjalani pekerjaannya dengan tekun setiap harinya. Banyak laki-laki yang mendekatinya. Namun Rina sepertinya sudah enggan menjalin hubungan percintaan dengan para lelaki. Ia lebih memilih untuk sendiri dan berusaha untuk mencapai mimpinya. Sedangkan Ardi kini sudah bahagia dengan istrinya. Sementara Irham sudah tak pernah kelihatan lagi. Ada yang mengatakan kalau laki-laki itu sudah pindah, namun entah kemana tak ada yang mengetahuinya. Ia pergi setelah orang-orang sudah mengetahui tentang apa yang ia lakukan. Sampai sekarang rumahnya masih ada dan dibiarkan kosong begitu saja. Tak ada yang berani menempati rumah itu. Konon katanya rumah itu sudah dikuasai oleh makhluk jahat yang kadang-kadang menampakkan diri di antara jam 2 atau 3 subuh. Dan cerita pun selesai. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.